terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur jemaat dimanapun anda berada. Berjumpa lagi dengan kita dan kami Jumalam Sweet Malam Keliuran. Pada hari ini kita akan mengontis ngobrol mistis lagi bersama Kang Anas, dan udah tahu udah kasih lagi siapa juga. Gak dikenalin. Oke. Kita malam hari ini ngobrolin tentang tumbal. Dulur-dulur mungkin udah tahu yang namanya tumbal itu apa, buat apa, dan akhir-akhir ini terjadi kecelakaan juga. Apakah ada hubungannya dengan tumbal atau tidak? Langsung nanti kita bahas. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita mulai. Sebelumnya perkenalan dulu Mas Firman. Perkenalan lagi juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman Jemala, sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like dan mengikuti video kami. Oke, untuk kaitannya kali ini tadi sudah disinggung, kita akan ngobrol tentang tumbal. Nah, sebenarnya itu tumbal itu apa sebenarnya? Nah, itu tumbal. Dan kenapa sering terjadi kecelakaan di baru-baru ini, terutama di Gunung Kidul ini? Kenapa? Apakah ada kaitannya dengan tumbal itu? Dan kecelakaannya pun kadang kemarin saya temui itu di media, saya ngikuti di media itu sehari itu 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, bahkan ada seminggu berturut-turut. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan tumbal? Itu menurut masyarakat, nah ini beberapa itu banyak yang yang membuang itu, Menyangkut pautkan dengan tumbal. ya. Itu kecelakaan itu entah itu tabrakan atau apa, itu biasanya terjadi di titik-titik tertentu di jalan. Sepertinya contohnya kalau di tempat saya itu di Jalan Baron KM2 itu rawan sekali. Tentu masyarakat sekitar menyebutnya sering ada yang buang di situ. Apa yang dibuang tuh? Nah, itu yang dibuang ini biasanya itu bunga. Biasanya kalau orang pada ke pasar itu biasanya menjumpai bunga, terus beras, terus Ada itu disebar di situ. Bahkan Jalan Jogja Wonosari itu titik-titik itu sering rawan. Seperti yang selain Jogja itu juga dari Giring sampai Siraman itu, Pancuran itu di Gunung Kidul ya. Kita bahas di Gunung Kidul dulu, itu katanya sering ada yang buang. Nah, kalau di Jalan Baron itu dari Mulo sampai di perapatan galeri itu sering ada juga yang buang. Itu tumbal. Katanya itu kenapa orang itu mencari tumbal itu biasanya buat pesugihan. Jadi misalnya si A minta pesugihan pada sesuatu, minta apa, itu biasanya yang ada persyaratan. ngasih itu ada persyaratan. Biasanya minta manusia atau apa, kebanyakan kalau tumbal manusia. Ada yang minta keluarganya, atau banyak kan malah orang lain yang kena, yang celaka malah orang lain. Itu bisa diganti kepala kabel juga bisa Sebenarnya itu Hewan ternak juga bisa itu ya. tapi kebanyakan yang mintanya korbannya orang. Nah, itu yang malah jadi korban orang lain, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi korban kecelakaan sampai Mohon maaf ya, semuanya ini berhubungan ada acara apa itu tanan, jadinya agak ada iringan-iringan merdu dangdut. nanti diganti suara apa itu jangkrik. Ini juga matanya ini, yaitu menemui beberapa jembatan di daerah Gunung Kidul juga dikeramatkan. Katanya ada mitosnya, lewat situ nanti mempelai pengantin kalau mau lewat situ nggak boleh setelah menikah, karena tujuannya tepat di hari itu. Kalau
nikah nanti bisa ada salah satu yang lewat situ, nanti bisa ada salah satu yang jadi korban. Itu gimana? Nah, kalau Masuk untuk atau tidak itu? untuk pengantin, masalah pengantin ini malah kalau di saya malah lain, justru malah sebelum nikah itu antara mempelai laki-laki dan perempuan entah 7 hari atau 5 hari sebelum ijab kabul itu tidak boleh keluar. Istilahnya kalau orang Jawa itu apa ya namanya itu, bulan madu di rumah. di rumah nih nggak boleh keluar. Nah takutnya kenapa nggak boleh keluar, karena takut jadi suatu, karena ada kejadian 7 hari sebelum nikah itu ada mempelai laki-laki itu dalam beberapa bulan lalu ya, itu terjadi kecelakaan di salah satu tempat, terutama jalan Rongkop sampai Meduyu itu jatuh di situ dan dia meninggal. Itu sebenarnya malah sebelum ijab kabul kebanyakan. Tapi itu tidak semua tempat itu makan tumbal itu juga ada tradisinya atau cerita-cerita mistis, atau tempat itu bisa dikatakan tempat yang sakral gitu. Iya. Dikeramatkan. Dikeramatkan. Dan ada pantangan untuk lewat ke Iya. situ, itu ada Nah, pantangan. kebanyakan kalau misalnya jembatan tuh misalnya menurut masyarakat angker itu Ada kalau lewat di pantangannya. situ harus klakson. membunyikan klakson, entah 3 mobil kali. atau motor itu membunyikan klakson. Atau uluk salam soalnya ya. Nah, uluk kalau salam. istilah kita ya mungkin uluk salam, ngerui nek cara Atau Jawane ngerui. Saparuh. Nah, itu menyapa. Nah, yang disapa apa? Yang itu bareng nggak kelihatan itu. Penunggunya. Nah, itu satu. Yang kedua, emang kalau lewat situ kalau nggak mau terjadi sesuatu ya jangan sembrono. Baju Jawanya itu yang dari Langkung. Salah satu tempat, nah ini menarik lagi nih, itu di Giri Sobo itu kan kemarin beberapa waktu lalu kan jembatan ambrol. Nah itu setelah di cross check dan saya juga ikut ngecek juga, itu ternyata di situ emang ada penunggu, terutama di bambu itu. Bambu-bambu. Itu bentuknya itu yang menunggu itu cantik, perempuan, rambut panjang, baju putih, cantik, tapi bukan kuntilanak. Bisa dikatakan tuh kalau orang Jawa itu menyebutnya dengan sebutan peri. Iya. Peri. Dan itu ada menunggu, selain itu ada juga seperti naga itu melintang di sungai. Nah itu kenapa kok sampai itu? Nah itu kebanyakan di situ tuh memang tempatnya ya aman ya, gak sepi ya. Itu kebanyakan digunakan untuk sembrono, misalnya kencing sembarangan atau buat pacaran yang sembrono itu. Buat mabuk, Nah itu buat itu kemarin kita ke situ pas mau dirubah jembatannya tuh kan katanya mau direnovasi tahun 2022 ya, mungkin ya 2022 ini tahun depan ya akan dirubah itu jadi masyarakat tempat minta ditebang peringnya, bambunya, tapi nggak ditebang semua, ternyata disisakan. nggak boleh, ternyata kan emang itu kan cor-corannya omae, jadi kalau ditebang itu kasihan juga. Nah, itu kan nggak semua ditebang, itu cuma beberapa yang dirempel buat membersihkan itu. Terus yang satu ini itu nggak boleh ditebang, nah, itu tempat makhluk itu. Nah kalau pas hujan-hujan itu ngecek nih makhluknya tuh cantik lah, emang cantik, tapi bukan ya intinya baik, makhluknya energinya positif, semua positif. Dan kalau ada orang-orang yang sembrono di situ ya akan kena akibatnya. Sial. Mas Anas, saya mau tanya Mas Anas, kalau katanya itu setan, jin dan sebagainya itu nggak bisa mengambilnya. Tumbal itu ya diambil oleh jin itu apanya manusianya? Apakah nyawanya, apakah apanya, sukmanya, apa gimana? Nyawa itu kalau tumbal itu kebanyakan yang diambil tuh nyawanya. Kebanyakan kalau kecelakaan itu ada yang tragis dan ada yang tidak terluka sama sekali. Kalau yang tragis itu kebanyakan ya kalau di logika itu kelalaian atau ketidakfokusan itu bisa diakibatkan dengan makhluk itu, juga bisa dilibatkan dengan pikiran kita yang sedang kacau atau melamun lah, sering disebut melamun. Kalau yang tidak luka sama sekali tapi meninggal itu biasanya langsung dihisap sukmanya itu buat tumbal itu. Ngeri juga ya? Ngeri. Ya Mas. Ya itu kan tumbalnya seperti itu, semacam. Tapi sih kenapa banyak orang tuh ya intinya pengen ya mungkin kayak seperti
dengan cara instan itu mungkin bisa menempuh jalur seperti itu. Sebenarnya itu yang iblis itu yang manusia yang mau ambil Iya, nyawanya terus. manusia itu iblis namanya itu. Iya itu Terus malah kalau ambil jalur yang sesat, menyesatkan Nah, untuk kalau uji. makanya itu udah berusaha bikin YouTube Iya. atau bikin apa Bukan yang malah itu. bermanfaat. justru malah kalau ke dukun itu ya salah juga sebenarnya. Nah, kucing itu Iya itu ada kucing boleh mati. Anu itu kucing biarin lah hampir anu itu. Untuk selanjutnya biasanya yang lagi untuk di masyarakat Jawa itu selain membunyikan klakson, untuk tempat-tempat yang di keramatan itu biasanya ada kegiatan tradisi. Contohnya seperti babat dalan, kalau di Dalan, kita ada nyadran. rasulan, ada sadranan, ya, nyadran itu. Itu biasanya untuk menghormati arwah para leluhur Ya. di sekitarnya itu. Nah sebenarnya leluhur itu sebenarnya baik kok Jani. yang tidak baik itu yang menyalahgunakan itu manusianya. Leluhur itu baik sebenarnya kalau Tapi energinya positif semua. terus manusia itu menyalahgunakan dan minta-minta di situ. Kalau misalnya iya kalau ada orang mati terus bisa kembali lagi itu nggak ada ceritanya orang mati bisa kembali Soalnya pulang. mati suri. Apalagi kalau orang meninggal di tahun tertentu itu nanti bisa ditungguin berapa hari. Itu nggak ada ceritanya. Justru itu kalau emang leluhur benar itu apa ya namanya? Beri saran yang baik. Ada ya emang bentuknya manusia seperti manusia itu. Seperti kita ini nggak menakutkan. Kalau orang mati terus jadi kuntilanak, jadi pocong nggak ada ceritanya itu. Itu semua jin yang Itu jin menjelma. yang menjelma. Terus wajahnya mirip seperti orang yang nggak ada ceritanya itu. Sebenarnya. Itu kalau pocong kuntilanak itu negatif semua. Ya ada yang positif ada negatif tergantung makhluknya. Nah itu tapi kalau di masyarakat kita ya masih ada sebagian yang percaya gitu, ada yang sebagian itu kalau yang percaya dengan masih mempertahankan dengan tradisi budaya yang itu kan menganu untuk apa ya jenenge menghormati para leluhur yang sudah mendahului kita. Ya, benar. Seperti di rasulan itu kan sebenarnya anu mas apa namanya rasulan juga itu selain buat leluhur selain itu sedekah. Itu sedekah itu bisa menyingkirkan dari segala bahaya segala bala yang ingin menimpa kita. Tepat juga. Iya itu sedekah itu. Makanya kalau seperti gumbrek, kalau di kita gumbrek tuh Surayon, terus rasulan, babadalan dan lain sebagainya itu sedekah. Karena kalau orang dulu itu simpel ngajari orang itu nggak usah pakai terlalu detail, ajarin lah praktek. Nek kasaran Jawane iki nek kowe pengen rezekimu aman, ora keneng bala, ora keneng sambikulo, kuwi sedekah. Dan itu dibuktikan benar, sedekah itu ternyata bisa memperlancar rezeki, terus bisa terhindar dari segala penyakit, dan itu benar. Dan, Seperti gumrek. dan bukan hanya adat tetapi di keagamaan juga penting harus Iya. sedekah itu. Kembali lagi di pembantu tadi. Ya. Nah, itu apakah bisa enggak? Kembali apakah bisa benar-benar bisa menjadi kaya? Lu Kaya instan. kalau masalah bisa tidaknya itu ya Tergantung yang tergantung minta. yang minta, dan yang melakukan itu udah ada testimoninya belum, udah buktinya bisa Ada manfaatnya dan ada kurangannya, ada timbal baliknya gitu loh. saya sendiri juga belum Ada resiko. pernah mendengar ada yang orang Jadi kalau kita sudah memberi itu, itu emangnya dari mana? Dari mana munculnya? Itu apakah langsung abet duduk dia di depan sini atau gimana kan? Kita juga nggak tahu. kalau tumbal itu biasanya datang ke salah satu dukun Ya, ingin apa terus mungkin buang mono terus hari syarat. ini syaratnya gue butuh buang ini gitu. Nanti udah dibuang sudah. banyak kan itu kalau di gunung itu ada kecelakaan itu orang itu luar daerah ini itu yang meninggal itu ya Iya. banyak kan. Karena lokal itu ya ada sih tapi jarang, rata-rata itu orang luar dari gunung itu. Nah selain mungkin kena itu mungkin kesalahan faktornya mungkin ya kurang hati-hati atau Human error. faktor manusia sendiri. Manusia sendiri itu kurang konsentrasi di jalan.
Tapi kalau tumbal itu sebenarnya bisa kalau menurut masalah bisa dibersihkan di tempat itu. Ada wong Jawa ku mau bali meneh aja ngasih ilang jawane didandani saka perilakune tindak tanduke didandani aja saling nibake siji lan siji ning aja nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit wong. Dadi intine gelem rukun sak guyub kuwi gelem rukun guyub wis tentrem donya wis ora mungkin. Kuncine mek siji rukun. Nek pengen tentrem mek siji nek saka jarene Mbah Suwargine Mbah Seno. Nek pengen rukun siji apa pengen tentrem siji, pengen tentrem siji apa rukun wis to anggere siji lan sijine rukun ora ana sing doiren gelem menehi pangapura kesalahane siji lan sijine insyaallah donya iki tentrem ora ening ora ada gontok-gontokan ora ada cotos-cotosan wis ora usum. Ana kuwi mau memang tentrem kembali nang budaya kuwi mau budaya sing apa yang mesti agar karo Mbah Mambian karo leluhur karo termasuk Sunan Kalijaga itu aja ngasih tinggal. Gunakan ilmu yang kamu miliki dengan sebaik-baiknya. jangan serahkan. Iya. Oke, dulur-dulur muga-muga wis kabeh ya dipancake diparingi kelancaran nang do apa jeneng golek rezeki yang do bebrayan ning alam donya. Anggone padha ya nglakoni urip kahanan apa wae kudu tetep disyukuri. So ngasek ngresula kabeh iki ana hikmahe mesti. Iki tembiburine mesti Gusti Allah ki menehi apa lelakon ning awake dhewe mesti hasil akhire ngerti Gusti Allah ki apa sing paling apik nggo awake dhewe. Termasuk kahanan iki ya wis dilakoni sik iki meh 2 tahun ya iki. Pageblok iki wis 2 tahun ya iki wis pageblok iki tadi ya wis pokonane di tetep di syukuri. Mugi memiliki bagian kita semua pembelajaran. Cukup sekian dulu di sini. Dan besok kita mau kalau PPKM-nya udah selesai Corona Kita juga akan menelusuri tempat yang dianggap situ. ada tumbalnya, cari tumbal. Oke, dulur-dulur mugi-mugi ngono sik kabeh ya muga diparingi apik. Salam seger warasku semuanya. Salam Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.